A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan yang mungkin memiliki kepercayaan lainnya. Di sini, perkenalan dulu ya. Bagi yang sudah kenal, hai. Terus yang bagi yang belum, perkenalkan, nama saya Uzair Hasan Hidayatullah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini lagi saya akan memaparkan hasil resuman dari pertemuan yang keempat, yaitu berjudul Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, konsep dan strategi pemberantasan korupsi. Pengertiannya yang pertama yaitu strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Itu pengertian strategi preventif. Yang kedua yaitu strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Yang ketiga yaitu pengertian strategi represif, yaitu strategi ini harus dibuat dengan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat pada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Itu pengertian strategi. Yang kedua yaitu hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua yaitu hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan korupsi. Ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama yaitu mendesain ulang pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra dan pungutan liar. Yang kedua yaitu memperkuat transparansi. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan peraturan perundang-undangan, memperkuat budaya hukum dan memperdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Yang keempat, langkah-langkah keempat yaitu tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan penjara ya bagi koruptor bukan merupakan cara menjerakan atau cara paling efektif untuk memberantas korupsi. Yang langkah keempat yaitu penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk pemberantasan korupsi.
Upaya penindakan korupsi yang pertama yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat. Nah, ini harus ada buktinya ya, harus akurat. Yang kedua yaitu penyelidikan. Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindak penyelidik atau orang yang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan. Yang ketiga yaitu penyidikan. Tadi penyelidikan ya, sekarang penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik atau orang yang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang keempat yaitu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Nah, eksekusi artinya adalah pelaksanaan terhadap suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu ada pelaksanaan putusan pengadilan, eksekusi. Yang selanjutnya yaitu penuntutan. Penuntutan adalah tindak menuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, itu adalah upaya penindakan korupsi. Yang selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman ini bisa terdapat dalam diri masyarakat, bisa tertanam di diri masyarakat. Kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Upaya pencegahan korupsi yang kedua yaitu himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauannya biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terdapat aset kepemilikan lain berupa penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui angka aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Dan yaitu upaya edukasi. Upaya edukasi adalah yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi. Adalah upaya yang Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidik formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara. Nah, itu adalah sedikit paparan dari saya tentang pemberantasan korupsi. Nah, selanjutnya bila ada manfaatnya langsung bungkus, kalau nggak ada nah itu ya. Jangan lupa like and subscribe channel di bawah ini ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.